Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di rumah dan dimanapun berada. Salam sehat dan terus jaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan. Sebelum kita mengikuti ibadah Minggu 15 Agustus 2021 yang masih kita laksanakan dengan online pagi ini, perkenankanlah saya menyampaikan pokok-pokok warta jemaat. Warta jemaat selengkapnya bisa diakses pada WhatsApp grup GKJ Pondok Gede. Pokok-pokok warta jemaat. 1. Kebaktian kemerdekaan Republik Indonesia. Pelayanan ibadah kebaktian kemerdekaan Republik Indonesia Selasa 17 Agustus 2021 dilaksanakan pukul 8. Akan dilayankan secara live streaming tanpa kehadiran jemaat. 2. Pelantikan panitia MHB dan hari ulang tahun GKJ Pondok Gede. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada kebaktian hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, akan dilaksanakan pelantikan panitia MHB dan hari ulang tahun GKJ Pondok Gede tahun 2021. Susunan panitia terlampir di halaman belakang warta jemaat. 3. Cuti Pendeta Samuel Silosamekto STH. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Pendeta Samuel Silosamekto STH akan mengambil cuti tanggal 9 sampai dengan 31 Agustus 2021 sehubungan dengan persiapan penyusunan awal tesis pasca sarjana. Mohon dukungan doa dan support dari seluruh warga jemaat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh jadwal pelayanan Bapak Pendeta Samuel Silosamekto akan diampu oleh Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho dan Ibu Pendeta Esther Rela Intarti. Dan jemaat yang akan melakukan konseling pastoral dengan Bapak Pendeta Samuel Silosamekto dipersilahkan menjadwalkan ulang setelah bulan Agustus. 4. Ucapan terima kasih. Keluarga Bapak Herlin Sukamtono mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak keluarga Bapak Herlin Sukamtono sakit sampai pemulihan kesehatannya. Yang kedua, keluarga Ibu Sri Sutarni Jatmiko mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak keluarga Ibu Sri Sutarni Jatmiko sakit sampai pemulihan kesehatannya. Yang ketiga, keluarga Hati Sasmito dan keluarga besar almarhum Bapak Hartoyo Harjo Diweryo mengucapkan terima kasih kepada majelis dan segenap warga jemaat atas segala bentuk kasih dan dukungan doa yang menguatkan kami semenjak almarhum Bapak Hartoyo Harjo Diweryo sakit sampai dengan kembalinya ke pangkuan Bapa di surga, hingga pemakaman boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu Jemaat GKJ Pondok Gede.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk memulai ibadah pagi ini. Mandat untuk memimpin ibadah pagi ini diserahkan kepada Ibu Pendeta Dr. Anda Esther Rela Intarti, Magister Teologi. Marilah kita memulai ibadah pagi ini dengan menyanyikan pujian panggilan ibadah PKJ 8 ayat 1 dan 3. Bukalah gapura indah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah di dalam ibadah Minggu pada hari ini, kita bersama-sama di dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas saudara juga. Kami
Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan. Menurut kesaksian Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 11, kita mengakui bersama bahwa di dalam diri kita pasti tidak mampu secara sempurna untuk melakukan firman Tuhan ini. Hidup kita kalau diperhadapkan dengan firman-Nya, kita mengakui dengan kerampuhan kita tidak mampu melakukan dengan sempurna. Ada sisi-sisi di mana kita kadangkala mengikuti keinginan kita, meskipun mungkin tersembunyi. Untuk itu, saat ini kita diberikan satu kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama di dalam ibadah di GKJ Pondok Gede. Kami bersama-sama dengan tunduk, dengan penuh kerendahan hati kami menghadap Tuhan. Kami merasakan bahwa diri kami tidak layak Tuhan untuk bersimpuh di hadapan-Mu. Namun kasih karunia-Mu sangat besar kepada kami orang-orang berdosa ini. Engkau memberikan satu anugerah penyelamatan kepada kami. Dan saat ini, di saat kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, dengan keterbatasan kami, Tuhan masih menjanjikan pengampunan kepada kami. Inilah kami Tuhan. Lihatlah pikiran kami, hati kami, baik yang sudah kami tunjukkan dalam sikap kami, yang kurang sesuai dengan kehendak-Mu, maupun yang masih tersimpan di dalam lubuk kami yang paling dalam. Tuhan, saat ini kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Lihatlah kami satu persatu Tuhan. Saat ini kami menyesali dosa-dosa kami. Angkatlah Tuhan dan ampunilah. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami kembali. Kami serahkan permohonan kami, pengampunan dosa dari-Mu Tuhan, dan penyesalan dosa-dosa kami hanya di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Dan kami berjanji kepada-Mu Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, setelah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, ada satu janji, pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana ada berita anugerah yang menjanjikan kepada kita pada satu pengharapan itu. Dan terimalah berita anugerah menurut kesaksian dari 1 Korintus 1 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Marilah saudara kita responi firman Tuhan ini dengan pujian dan kita hayati bersama respon ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ketiga hari ini di bulan Agustus, kita diberikan kesempatan kembali dan bersyukur bahwa kita masih bisa bersama-sama di dalam satu ibadah bersama. Meskipun masing-masing di rumah masing-masing, tetapi semangat dan hati kita tetap memprioritaskan Tuhan. Untuk itu marilah di dalam ibadah yang kudus ini, kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah yang kudus ini, mari bersama kita menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kita menyadari dengan keterbatasan kami sebagai manusia, kadangkala kami kurang mengerti akan kehendak-Mu. Meskipun kami sudah membaca, dengan keterbatasan kami kurang mampu memahami kehendak-Mu. Untuk itu pada pagi hari ini, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu. Sertai kami sebagai hamba-Mu yang Tuhan telah berikan kesempatan untuk mewartakan kehendak-Mu. Iring kami di dalam mewartakan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu mampu menjadi penjuru bagi jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede maupun jemaat-jemaat yang lain yang bersama-sama beribadah dengan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini di dalam satu perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 15
sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Shalom, selamat pagi. Kita saat ini sudah masuk tanpa disadari, sudah masuk kepada minggu ketiga di bulan Agustus 2021. Situasi masih sama, masih di dalam masa pandemi, dan kita pun masih tetap bisa untuk bersama-sama bersama Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bersama-sama dimampukan untuk menghayati akan firman-Mu, masih bersama-sama dimampukan untuk bersekutu meskipun lewat online. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini sudah di minggu ketiga bulan Agustus, berarti hari ini adalah tanggal 15 dan 2 hari lagi kita akan bersama-sama untuk memperingati 17 Agustus. Disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata masa pandemi tidak mempengaruhi satu hati kita akan perasaan syukur akan kemerdekaan ini. Kita lihat di masing-masing daerah sudah mulai bertebaran warna merah putih yang menghiasi jalan, rumah, perkantoran, dan bahkan kendaraan-kendaraan yang ditempelin bendera merah putih itu sudah ada di depan kaca kemudi. Untuk merayakan ungkapan sukacita dan rasa syukur itu, meskipun untuk berkumpul-kumpul dengan perlombaan-perlombaan nantinya mungkin akan tetap diawasi, tidak boleh berkerumun. Ini merupakan tradisi bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu melalui kebersamaan sukacita dengan situasi-situasi cara bagaimana kita mengisi rasa syukur ini di masa pandemi ini. Namun ada yang mendasar untuk satu kemerdekaan ini. Bukan saja kita melihat perayaan-perayaan yang mungkin kita harapkan ada satu kebersamaan, hadiah dan sebagainya. Namun yang penting dari perayaan ini adalah dan mendasar adalah bagaimana kita melihat masing-masing masyarakat secara personal sebagai manusia mempunyai perubahan-perubahan karakter untuk menuju satu pribadi dan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi manusia yang arif dan bijaksana.
Ini sesuai dengan tema kita kali ini. Dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Kalau kita bicara mengenai pemulihan kearifan dari tema ini, kita seringkali mendengar ungkapan kata arif. Sehingga coba Bapak Ibu lihat waktu di sekolah. Ada berapa nama arif itu di kelas kita? Karena kata arif itu adalah satu kata, arif itu menjadi satu impian bagi para orang tua. Untuk menjadikan anaknya itu seorang yang arif. Arif itu menjadi satu harapan dan doa. Sehingga dilekatkan pada nama-nama anak-anak mereka. Arif biasanya dikaitkan dengan kata bijaksana juga. Sehingga adalah arif bijaksana. Tapi saya belum pernah mendengar nama bijaksana. Tapi kalau arif ada, banyak sekali. Tapi bijaksana belum pernah ada. Saya lihat di sekitar saya. Untuk satu ungkapan arif bijaksana ini, ada satu ungkapan yang sering kita dengar, yaitu demikian, orang pintar belum tentu bijaksana. Atau dapat dikatakan untuk menjadi orang yang bijaksana, pendidikan tinggi tidak menjadi satu jaminan. Namun pendidikan tinggi seharusnya menjadi sarana orang di dalam bersikap bijaksana. Bijaksana atau kebijaksanaan pada dasarnya adalah hikmat yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja. Bijaksana itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kenyataannya kenapa? Tidak semua orang bisa bersikap bijaksana. Sebenarnya untuk menjadi bijaksana tidak harus menunggu untuk menjadi tua. Karena ada konotasi bahwa menjadi bijaksana adalah orang-orang yang sudah sepuh. Orang-orang sudah sepuh dikatakan orang yang bijak. Dan orang yang masih muda untuk menjadi bijak itu diperlukan. Itu yang diperlukan waktu. Itu yang ada di masyarakat. Sehingga seorang yang ditempatkan menjadi pembina, penasihat, biasanya orang-orang yang sudah agak sepuh. Karena dianggap sudah bijaksana. Namun, kalau kita lihat sehari-hari, ternyata orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, belum tentu juga bijaksana. Tapi kita bisa melihat, orang muda pun bisa bersikap bijak dalam hal ini. Saudara-saudara, kata arif, bijaksana, itu berkaitan dengan bagaimana seseorang juga cerdik dan pandai untuk menempatkan diri di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat untuk bersikap dengan cerdik untuk mengambil satu keputusan-keputusan tertentu. Kata bijaksana sendiri berarti selalu menggunakan akal budi. Kita tahu bahwa akal budi itu diberikan Tuhan kepada ciptaannya, kepada kita manusia. Tapi kadang-kala kita juga tidak mampu melakukan atau menggunakan akal budi yang telah diberikan Tuhan itu. Karena di dalam akal budi itu sebenarnya ada pengalaman hidup dan juga pengetahuan. Dengan begitu, kata arif bijaksana sebenarnya penggabungan dari pengetahuan atau knowledge dan bijaksana atau wisdom, sehingga antara knowledge dan wisdom ini adalah satu kesatuan yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Kalau hari ini ada satu tema pemulihan kearifan, ini mengingatkan kita bersama bahwa hidup kita ini harus ada arif bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan Efesus 5 ayat 15 sampai 21, sebenarnya kalau kita melihat itu merupakan satu arahan dari Rasul Paulus bagaimana di dalam perikopnya untuk menjadi anak-anak terang. Untuk menjadi anak-anak terang, salah satunya adalah bersikap arif dan
bijaksana. Dalam bacaan ini Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus ingin menolong saat itu jemaat Efesus di dalam membangun hidup seperti orang yang arif. Dalam bahasa Yunani, arif itu adalah sogos, dan kebalikan dari arif adalah orang yang bebal, yang dikatakan asofos. Kalau arif adalah sofos, dan orang bebal adalah asofos. Kita sudah tahu bahwa orang arif itu sangat diharapkan ada dalam diri setiap orang. Antara pengetahuan dan kebijaksanaannya, bijaksana itu menjadi satu hadir dalam diri kita. Namun kalau orang yang bebal itu adalah orang yang cirinya tidak cepat menanggapi sesuatu atau sulit mengerti, dan orang bebal biasanya sulit untuk diberitahu dan tidak mau menerima saran atau pendapat orang lain. Istilahnya kalau orang Jawa mengatakan keminter lah. Sebenarnya belum tahu, tapi tetap ngotot, aku ngerti, begitu. Sehingga kesannya itu ngeyel. Jadi kalau ada orang menasihati atau memberi tahu kesalahannya, dia akan menolak terlebih dahulu. Jadi mekanisme pertahanan dirinya tidak. Saya udah tahu, saya udah ngerti, gitu. Itu orang bebal. Semua perbuatan dan tindakannya mengikuti pikiran dan kemauannya sendiri. Sekalipun dilakukannya salah. Kadang ada yang sudah ngerti sebenarnya, aku salah dalam melakukan ini. Tapi gengsi, tidak mau mengakui itu. Dapat dikatakan bahwa orang bebal itu adalah orang yang egois. Asofos, orang bebal, itu adalah orang yang egois. Dalam situasi di Efesus saat itu, Paulus berharap bagaimana jemaat Efesus mempunyai pola dan sikap hidup yang bijaksana atau berhikmat, ada kearifan. Jadi di awal tadi di ayat 15 dikatakan kata saksama. Paulus di sini ingin menegaskan, begini loh menjadi anak-anak terang, mempunyai hidup yang bijaksana, sehingga ada penekanan saksama. Perhatikan dengan saksama. Istilahnya kita harus memperhatikan benar nasihat itu. Menjadi satu prioritas, pegangan dalam diri jemaat di Efesus seharusnya. Dan Paulus menganggap bahwa begitu penting bersikap arif untuk diperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan perlu dicermati itu. Sehingga di sini Paulus mengatakan bahwa umat saat itu di jemaat Efesus harus mampu menggunakan waktu itu yang diberikan Tuhan ini dengan baik. Tidak sembarangan, tidak semaunya, bukan diisi dengan kejahatan dan nafsu pribadi manusia saja. Dan itu akan dinilai sebagai satu kebodohan. Saudara-saudara, kebodohan adalah penilaian yang bertolak belakang dengan kearifan. Oleh sebab itu, umat manusia diharapkan mulai melihat kepada diri sendiri. Satu kebaikan, sikap arif, itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian membangun sikap yang baik terhadap sesama, lingkungan, dan terutama adalah kepada Tuhan. Dengan ada syaratnya lagi, kita diminta untuk saksama, memperhatikan arif dan bijaksana itu biarlah ada dalam diri kita. Dan juga kita juga diingatkan melakukan itu semua harus dengan sepenuh hati. Kata sepenuh hati ini juga mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus
meminta kepada jemaat Efesus juga berlaku kepada kita di dalam pengambilan keputusan, di dalam pengambilan pertimbangan, kita harus bersikap arif dan bijaksana. Harus dengan sepenuh hati melakukannya. Di situasi demikian, kita harus benar-benar memperhatikan bahwa apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena nafsu kita semata. Segenap hati di sini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-tengah, walaupun realitanya manusia dalam mengambil keputusan atau bersikap untuk bersikap arif, tidak selamanya bisa konsisten, tetap dimanapun melakukannya. Karena kita lihat masih terlihat ada orang-orang yang bersikap kurang bijak dalam mengambil keputusan-keputusan. Bahkan ada yang cenderung bebal karena merasa paling benar. Di mana saat kita merasakan sebenarnya kurang mampu bersikap arif dan bijaksana, haruslah secepatnya kita kembali menyadari secara personal ini. Kalau sudah ada satu hati kita mengatakan gelisah di dalam melakukan satu sikap tertentu, ternyata ini kita anggap kurang bijaksana, kita secepatnya harus mengakui kesalahan kita. Bukan malah kita menutup dan mengulangnya kembali, tapi kita membuka diri dan kita berintrospeksi, mengevaluasi di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun, bukan kita menjadi seorang yang asofos, menjadi orang yang bebal. Namun di dalam proses kesadaran itu, kita memang membutuhkan satu proses atau waktu untuk menjadi pulih. Dari orang bebal menjadi orang arif. Namun biarlah kita tidak berlama-lama di dalam proses itu. Kita kembali, kita lihat kembali, apa yang kita pegang, masih kita simpan dalam diri kita. Yang kita mengambil keputusan-keputusan itu ternyata kurang arif. Apakah diri kita sudah bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau kita tetap memegang, aku gak iso pokoknya, sampai mati aku tetap ora iso ngampuni kamu. Itu berarti kita seorang yang bebal, asofos. Apapun alasannya. Marilah saudara, kita melihat masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan? Adakah asofos-asofos yang tersimpan di dalam pikiran, hati kita? Kebebalan kita untuk tidak mau dipulihkan. Kita mohon Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan benar-benar satu nasihat kepada kita melalui Efesus ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang atau anak-anak terang, yaitu melalui sikap arif dan bijaksana. Seringkali kedagingan kita, seringkali hikmat itu lenyap dalam diri kita karena keakuan kita. Kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk percaya orang lain, kita mudah untuk melukai hati orang lain. Kita merasa paling benar, kita merasa paling berharga, kita merasa paling. Biarlah kita menghindari hal seperti ini. Karena itu merupakan satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Menjadi orang yang bebal. Saudara-saudara, di dalam proses keseharian hidup kita mudah sekali diamati, dicermati oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh anak kita, oleh pasangan kita masing-masing, oleh rekan sekerja kita, dan oleh orang-orang siapapun yang ada di sekitar kita. Kita dilihat, dicermati melalui sikap, tindakan, melalui kata-kata, melalui apa yang kita lakukan, baik itu secara langsung atau melalui media sekalipun, yaitu yang sering sekarang lagi benar-benar gencar di masa pandemi ini adalah medsos. Ya, melalui Twitter, melalui WA, melalui grupnya, melalui personal, melalui Instagram, melalui Facebook, dan banyak sekali
satu cara-cara untuk ditayangkan, atau melalui TikTok, atau melalui cara-cara banyak sekali yang bisa kita pakai sebagai komunikasi. Komunikasi yang arif dan bijaksana ini perlu kita benar-benar pegang dan lihat, karena melalui kata-kata langsung bisa melukai. Marilah kita menjaga diri kita untuk tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, karena bibit-bibit kebebalan kita ada. Untuk itu kita tutup dengan satu sikap arif dan bijaksana itu melekat dalam diri kita. Bisa saja kita kadang meluapkan nafsu kita dengan melukai orang lain, dengan kemarahan-kemarahan kita, dan kadang kemarahan itu bisa merugikan diri kita sendiri. Setelah marah, coba kita cek, apakah kita ada damai sejahtera atau tidak. Bagaimana kita mau untuk mengaku salah di dalam sikap yang tidak terkontrol, yang bersikap kurang arif itu. Di dalam komunikasi itu ada di dalam komunikasi lisan, tapi kita juga harus bisa bersikap arif juga di komunikasi melalui medsos, sehingga kita tidak mudah, kalau bisa bersikap arif dan bijaksana itu, kita tidak mudah untuk percaya pada informasi yang disebarkan melalui grup-grup, melalui WA dan sebagainya. Kita harus benar-benar mampu menjadi pengguna media sosial yang bijak, sehingga kita tidak terus dengan mudah untuk membagikan informasi-informasi yang dianggap kurang bertanggung jawab. Kita cek dulu. Ada aplikasi melalui Cek Fakta, melalui Hoaxbuster, melalui banyak hal yang kita bisa lihat, sehingga kita tidak mudah langsung cek melalui secara reaktif kita share, tapi ternyata itu malah merupakan berita bohong atau hoax. Kita juga diharapkan di dalam bersikap arif dan bijaksana di dalam menghadapi satu situasi pandemi ini. Dengan medsos yang demikian tinggi digunakan, kita harus mampu mempunyai etika dalam bermedia sosial juga. Hargai orang lain di dalam menyatakan satu hal melalui karya dan sebagainya, kita hargai, bukan kita nilai yang malah menjerumuskan saudara-saudara kita yang mempunyai harapan untuk ditingkatkan, tapi malah kita bisa dengan kata-kata yang kurang positif sehingga orang lain malah jatuh, tidak berani berkarya lagi. Kita juga harus diharapkan mampu memfilter atau mensaring informasi yang akan dibagikan, karena kita melihat bahwa pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 1 dalam Undang-Undang ITE itu juga cukup bahaya untuk diri kita kalau kita tidak mampu men-sharing informasi yang akan kita bagikan. Kita juga diharapkan mampu membagikan informasi atau data pribadi tidak mudah di media sosial, karena ini juga akan membahayakan diri kita. Dan yang terakhir, seharusnya media sosial, karena itu perwujudan dalam komunikasi yang tidak langsung, kita pakai sebagai sarana untuk mengekspresikan karya, bukan untuk sebuah kesombongan dalam tingkah laku, untuk memperlihatkan keakuan kita secara sosial atau hal-hal yang mungkin tidak mampu mengedukasi orang lain. Biarlah kita mampu, saudara-saudara, secara arif dan bijaksana di dalam komunikasi secara lisan maupun di dalam medsos kita. Sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada mampu menunjukkan bagaimana sebagai anak-anak terang, yaitu mampu bersikap arif dan bijaksana. Kiranya panggilan ini menjadi satu evaluasi bagi kita semua, bahwa di dalam bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, secara lisan maupun dalam medsos, ternyata mempunyai dampak, yaitu kita dikenal sebagai anak-anak terang Tuhan. Dan Tuhan kiranya mengiring kita dalam langkah kita di dalam menghadapi kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati, damai sejahtera bersama kita semua. Amin.
membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat yang terkasih, kita baru saja selesai mendapatkan penguatan dari kehendak Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita. Dan kita lanjutkan di dalam doa syukur kita dan permohonan dalam doa syafaat. Tuhan, pada hari ini, di hari Minggu ini, mengucap syukur untuk berkat-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan telah berfirman, demikian juga Tuhan mengevaluasi kami, memberkati kami, menunjukkan hal-hal kebenaran di dalam kehidupan ini. Kami serahkan untuk satu refleksi, evaluasi, dan juga kami melaksanakan akan firman-Mu ke dalam permohonan tangan Tuhan.
karena kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu, dan kami percayakan untuk segala sesuatunya, termasuk kami untuk melakukan satu ketaatan-ketaatan, hasil respon kami terhadap berkat-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup ini, yaitu kepastian keselamatan yang Tuhan telah berikan. Tuhan telah memberikan satu pengampunan dosa kepada kami. Dan biarlah hidup kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah, dan saat ini kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, saat ini kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu GKJ Pondok Gede, yang Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede mendirikan gereja ini. Dan gereja ini harus berarti menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan dalam dunia ini. Kami jemaat-Mu di sini bersama-sama mengerjakan bagian-Mu. Biarlah kami memahami dengan benar arti bagaimana kami harus bergereja. Meskipun saat ini masih di dalam suasana pandemi, tetap kami tidak mau jauh Tuhan dari kehendak-Mu, dari kebersamaan kami dalam persekutuan, seperti pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat GKJ Pondok Gede, meskipun tidak bersama-sama secara langsung dalam ibadah di gereja ini, namun kami percayakan jemaat-Mu GKJ Pondok Gede di dalam satu pemeliharaan Tuhan. Tuhan merawat satu persatu jemaat yang ada, sehingga tidak mengurangi satu kebersamaan persekutuan, karena secara roh kami masih tetap merasa di dalam satu persekutuan ini. Kiranya Tuhan menyertai kami masing-masing di dalam keluarga maupun sebagai pribadi kami untuk tetap mempertahankan bagaimana iman ini tetap dalam hidup kami. Kami percaya akan penyelamatan-Mu, akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami serahkan keluarga-keluarga, diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja GKJ Pondok Gede yang bersama-sama dengan jemaat dan para majelis untuk mengerjakan bagian-Mu Tuhan. Terima kasih kami dapat tetap melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, kami dapat bersama-sama saling memperhatikan, kami dapat tetap untuk bersama-sama saling menopang, itu semua juga karena penyertaan Tuhan. Berilah kesadaran kami semua Tuhan, untuk dimampukan berempati, untuk dimampukan melihat saling antar sesama di dalam jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede. Sehingga kami tidak merasa sendiri, tetapi di dalam iman, di dalam segala pergumulan, persoalan, kami selalu didukung melalui jemaat-Mu ini. Dan itu semua adalah perwujudan cinta kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami haturkan untuk satu peningkatan iman kami. Meskipun di dalam masa pandemi, meskipun kami masih menantikan doa-doa kami yang mungkin saja di antara jemaat masih belum terjawabkan, tapi tetap percaya, karena kami percaya kepada Tuhan, ada waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah kami selalu setia untuk menunggu waktu Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini bersama-sama menyerahkan anak-anak kami yang masih di sekolah minggu, di remaja, pemuda, maupun jemaat dewasa, adiuswa, semuanya di dalam satu kebersamaan dan kendali dari otoritas Tuhan. Sehingga di masing-masing kami, meskipun ada berbeda di dalam beberapa hal, namun kami percaya masih disatukan dalam kesatuan roh bersama Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang masih duduk di sekolah TK,
SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Engkau lihat satu persatu Tuhan. Biarlah mereka tidak merasa jenuh dan bosan di dalam belajar melalui online ini. Kiranya Tuhan berikan tetap semangat, tanggung jawab, dan anak-anak kami mengerti arti daripada ketaatan melalui studi by online ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Mungkin mereka berkurang secara sosial, tapi kami percaya mereka mempunyai cara-cara tertentu untuk masih bisa saling menegur di antara teman-teman mereka. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertumbuhan, perkembangan, kesehatannya kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga para orang tua yang mendampingi. Sehingga para orang tua dipenuhi kesabaran untuk mendampingi anak-anak saat ini. Sehingga ada terjadi komunikasi yang baik di antara keluarga. Orang tua dengan anak-anak. Demikian juga suami dan istri. Sehingga keluarga-keluarga tidak merasa bahwa masa pandemi ini menyiksa. Namun malah menjadi berkat adanya kebersamaan. Dan biarlah hadir masing-masing rumah tangga, mimbar-mimbar gereja. Di sini adalah masing-masing keluarga tetap melaksanakan untuk ibadah-ibadah di dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu di masing-masing keluarga menyelesaikan semua persalahannya bersama Tuhan. Tidak hanya mempertahankan ego seperti orang bebal yang tidak mau berubah dan tidak mau menerima satu evaluasi apapun. Kami serahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu di jemaat kami. Kami juga berdoa untuk pendeta yang ada di GKJ Pondok Gede. Kiranya Tuhan juga menyertai sehingga pelayanannya dapat tapis karena ada penguatan dari Tuhan. Engkau sertai para keluarga yang mendukung, demikian juga para majelis, kiranya tetap termotivasi untuk melihat jemaat di masing-masing wilayahnya dan juga tetap di dalam satu kebersamaan untuk melayani Tuhan di kemajelisan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk satu pelayanan katekisasi, baik katekisasi untuk anak-anak kami yang akan sidi maupun katekisasi untuk bina pranikah dan juga pastoral karena berbagai persoalan kami serahkan untuk hal ini juga ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga tetap mendukung di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi termasuk untuk sebentar lagi gerejamu akan memperingati masa hidup berkeluarga dan juga ulang tahun GKJ Pondok Gede yang ke-24. Biarlah kami serahkan juga untuk dua momen ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Samuel Silo Samekto yang akan menyelesaikan tesis pasca sarjananya sehingga harus mengambil cuti dari tanggal 9 sampai 31 Agustus 2021 dan penyelesaiannya sampai bulan Desember. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Samuel di dalam menyelesaikan tugasnya yang belum selesai sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada jemaat. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang begitu banyak Tuhan sembuhkan, begitu banyak Tuhan kuatkan untuk kembali pada kehidupan yang normal seperti sedia kala. Karena ada kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan berikan. Saat ini kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit dan di dalam proses pemulihan dan sakit yang agak lama. Kiranya Tuhan melihat satu persatu saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Rohadi Sanyoto, demikian juga Bapak Rasmansah, Bapak Supramono, Ibu Sumirah, Ibu Sriyati Supramono,
Dan juga kami serahkan Ibu Ratri, demikian juga Ibu Herni Agus Sukoco, anak kami Adrias Prastio Herlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo Eltobing, Bapak Triwono, dan kami serahkan untuk situasi kondisi dari Ibu kami yang terkasih, Ibu Rina Niwan Setiawati, di dalam kepuliannya, keutuhannya, di dalam kehidupannya, menghadapi satu kehidupan saat ini. Demikian juga kami serahkan Ibu Purwanti Miroso, Ibu Helen, Ibu Titi Asyati, Ibu Retnowati, Bapak Herti Sutikno, Bapak Heriko Adi Kristi. Demikian juga kami serahkan keluarga Ibu Sudaryati Antarjo. Kami juga berdoa untuk Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Bapak Widi Slamerianto, Bapak Oktaviani, Bapak Norlin Lalau, Ibu Mujirah, Bapak Parto Pradoto, Bapak Yohanis Sudamoro, keluarga Pendeta Matius Filimon, demikian juga Ibu Tasya dan Bapak Handika. Demikian juga kami berdoa untuk yang terkasih orang tua dari Bapak Kun yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya Tuhan menyertai. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Linda ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pujo Haryanto yang saat ini sedang dirawat di rumah, dan Mas Dipto yang saat ini sedang dirawat di Cilegon. Kiranya Engkau melihat satu persatu Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya kepada Tuhan bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu. Kami semua jemaat GKJ Pondok Gede mendoakan untuk hal ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Saat ini kami juga berdoa untuk masa pandemi ini. Tentu sekali banyak persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga maupun personal, baik itu persoalan karir, pekerjaan, keuangan, demikian juga damai sejahtera di dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami serahkan jemaat-Mu masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Pilihlah mereka satu persatu Tuhan. Kami juga tetap terus berdoa untuk situasi pandemi ini. Kami berharap bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Biarlah kami dapat bersama-sama berdamai dengan situasi ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan satu obat-obat tertentu untuk penyembuhan bagi pasien-pasien yang terkena virus corona ini. Sehingga kami tidak perlu khawatir karena kami percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan pengharapan demi pengharapan melalui penyembuhan dan juga penelitian-penelitian yang ada. Sehingga secepatnya akan diketemukan obat yang tepat bagi penyakit akibat virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk Bapak Presiden bersama wakil menteri-menteri, DPR, MPR, sampai kepada gubernur dan juga bupati di kelurahan, RT, semua. Biarlah kami menyatukan hati untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan dalam situasi damai sejahtera bagi bangsa-Mu ini Tuhan. Kiranya orang-orang yang mau dan akan untuk membuat satu provokasi reaktif karena melalui medsos akan mempengaruhi situasi dan emosi bangsa kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mempunyai niat jahat. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai untuk memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan untuk hidup kami ke dalam tangan Tuhan, berpengharapan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa.
kami dan pengharapan-pengharapan itu biarlah nyata dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ucapan syukur kami, doa-doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama-sama kami percaya dan mengimani di dalam doa kami yang telah Tuhan ajarkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah tanggal 15 Agustus 2021, pada minggu ketiga ini, kita akan bersama-sama Jemaat GKJ Pondok Gede untuk menyaksikan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja. Dan kali ini Badan Pembantu Majelis Gereja adalah panitia dari Masa Hidup Berkeluarga atau MHB, dan juga hari ulang tahun GKJ Pondok Gede yang ke-24. Kiranya kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa dan menyaksikan pelantikan ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pertelaan untuk pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti telah diberitakan dalam Warta Gereja, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan. Majelis Gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat Badan Pembantu Majelis Gereja di dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kewajiban Badan Pembantu Majelis Gereja adalah yang pertama, melaksanakan tugas sebagaimana yang digariskan oleh Majelis Gereja. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada Majelis Gereja baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. Yang ketiga, membuat, menyimpan, dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya. Dan menyerahkan semua itu kepada Majelis Gereja pada saat akhir tugasnya. Panitia yang akan dilantik susunannya sebagai berikut. Ketua, Ibu Winarsi Handayani, Sekretaris dan Bendahara, Saudari Arum Kinanti Ningsih. Acara
Majelis Pendamping Penatua Roni Dwiyandi. Anggotanya sebagai koordinator adalah Ibu Kristina Anjar Astia. Anggota dari tim acara Ibu Marta Riana Yulianti, Ibu Afia Yuwanti, Saudari Clarissa Audrin Serafina, Saudari Trisya Angelina Tindige, Saudari Marianti Tatambi, dan Saudari Sukma Sarining Tias. Publikasi dan buku Majelis Pendamping itu adalah Bapak Penatua Agung Setiadi, dan sebagai koordinator adalah Bapak Hermawan Edi Nugroho. Anggota dari tim ini Bapak Nathaniel Tri Prakoso, Saudara Agung Satria Harjana, Saudari Gabriel, Saudari Aprilia Dwi Nursanti. Untuk tim produksi Majelis Pendamping adalah Penatua Nugroho Triko Pramono. Dan koordinator Bapak Priyo Adi Saputro, anggotanya Bapak Yoga, Saudara Robi Dwi Rajendra, Saudara Yosua Priyambodo, dengan anggota yang lain yaitu Saudara Satunggul Anggoro Jati, Saudara Agustinus Bagas Kurniawan, Saudara Agustinus Bagus Kurnianto, dan Saudara Riko Hardianto. Untuk tim pos produksi Majelis Pendamping adalah Penatua Arianto Wisnu Triyatno, koordinatornya Saudara Ariel Adriani, dan anggotanya Saudari Wida Krisyanti, Bapak Nugraha Purnama Hanto, Ibu Tiffany, demikian juga Bapak Yonatan Osa Pratama, dan Saudari Elsanti Florencia Audrey. Untuk dana, Majelis Pendamping adalah Diaken Diah Pitaloka Alfayanti, koordinatornya Bapak Eko Novi Firmanto, dan anggotanya Ibu Anjar Astia Venika, Ibu Kristina Indriani, Ibu Nani Purwanti, Bapak Eko Yulianto Widi Hertomo. Dan konsumsi adalah Majelis Pendamping Diaken Kristina Jenianti, Ibu Kristiari sebagai koordinator, anggotanya Ibu Emawati Dian Nugreni, Ibu Niputu Marta Radita. Demikianlah saudara-saudara nama-nama dari Badan Pembantu Majelis Gereja yang ada yang akan dilantik bersama-sama pada hari ini. Mohon saudara-saudara yang telah disebutkan namanya tadi, mohon dipersilahkan berdiri di tempat masing-masing. Saudara-saudara yang akan dilantik menjadi anggota Badan Pembantu Majelis Gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar jelas bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas Badan Pembantu Majelis Gereja dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota Badan Pembantu Majelis Gereja serta melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab? Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana sekarang jawab saudara? Ya, dengan segenap hati. Demikianlah jawaban saudara. Dengan sepenuh hati saudara menerima tugas ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan melalui berkat dan juga pengutusan. Kiranya saudara mampu melaksanakan tugas ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara di dalam melaksanakan tugas mulia ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur.
melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Marilah kita dukung bersama-sama Jemaat GKJ Pondok Gede, berdoa bersama yang akan saya pimpin. Kiranya saudara-saudara yang telah dilantik hari ini mampu menjalankan tugasnya sebagai badan pembantu majelis kerja dalam kepanitiaan MHB dan juga hari ulang tahun gereja yang kita cinta ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasih, yang selalu menaungi dengan kasih setiamu pada ibadah minggu hari ini, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang telah memberikan diri untuk mengerjakan bagian Tuhan melalui kepanitiaan MHB dan juga ulang tahun gereja yang kami cintai ke-24 ini. Kiranya kami mengucap syukur dengan kesediaan dari saudara-saudari kami ini telah memberikan diri dengan sukacita untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan biarlah Tuhan memimpin, Tuhan menyertai dengan segala keberadaannya, dan Tuhan akan melengkapi dengan kesempurnaannya. Biarlah saudara-saudari kami yang telah berdiri menyerahkan diri kepada Tuhan pada pagi hari ini benar-benar mampu melakukan tugas dengan baik, konsisten, dan bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan pada hari ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biarlah segala pekerjaannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kedua program, yaitu melalui masa hidup berkeluarga dan juga hari ulang tahun GKJ Pondok Gede ini kepada Tuhan. Biarlah melalui acara ini semakin iman kita semua dikuatkan dan menyatukan di dalam satu persekutuan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudari kami di dalam mengerjakan bagiannya dalam pekerjaan menjadi salah satu badan membantu majelis gereja melalui kepanitiaan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan satu kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah bersama-sama mendoakan dan juga bersama-sama menyaksikan bagaimana pelantikan dari saudara-saudari kita semua di dalam satu kepanitiaan masa MHB dan juga hari ulang tahun GKJ Pondok Gede. Kiranya terimalah badan pembantu majelis gereja ini melalui kepanitiaan tim MHB dan juga hari ulang tahun. Bantulah saudara-saudari kita ini di dalam pekerjaannya melalui doa, melalui daya dan dana, agar mereka dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai pekerjaan dari saudara-saudari kita yang telah dilantik pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sumber pengharapan kita, dengan mengingat firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Tata cara pengumpulan persembahan. Persembahan ibadah minggu dapat disampaikan dengan cara: 1. Dikumpulkan dalam amplop oleh masing-masing keluarga dan dipersembahkan setelah ibadah kembali dilaksanakan di ruang ibadah gereja, atau diberikan kepada majelis wilayahnya masing-masing. Cara yang kedua, ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 15600274369 atas nama Gereja Kristen Jawa Pondok Gede. Bukti transfer difoto dan dikirim melalui WhatsApp ke Bendahara Majelis Gereja atas nama Penatua Adi Wirayoga Samedi dengan nomor handphone 0811 2432 109 dengan mencantumkan nomor kartu bulanan yang untuk persembahan bulanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengumpulan persembahan akan diiringi lagu pujian Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 3. Selama bumi didiami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Maha Kasih, sumber berkat dan pertolongan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami, maka pada ibadah minggu pagi ini, kami mengumpulkan persembahan bersama-sama. Berkenan kiranya Tuhan menerima persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau karuniakan hikmat dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu mengelola persembahan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang Engkau tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, saat kami mengumpulkan persembahan ini, berkenan kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama di dalam ibadah ini, sebentar lagi ibadah hari ini akan usai, namun kita tetap berpegang kepada satu kesaksian firman Tuhan selalu dalam hidup kita, sehingga kita selalu mengingat akan kehendaknya. Bagaimana kita harus tetap bersikap arif dan bijaksana, dimanapun berada dan di dalam segala kondisi apapun. Firman Tuhan yang memberikan motivasi kita di dalam bersikap arif bijaksana, menguatkan kita, menambah kita benar-benar tahu di dalam kita melakukan sikap arif bijaksana ini. Kita ambil bersama-sama membaca dari Amsal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau dipeliharanya. Kasihinilah dia, maka engkau akan dijaganya. Untuk itu, biarlah kita memegang firman Tuhan ini sebagai pegangan kita. Marilah kita kembali pada kehidupan kita sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku.
dan menyangkal diri. Aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin nikah dan mengabdi padamu dalam hidupku selamat berbahagia penuh. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah hari ini telah usai dan selesai sudahlah ibadah ini. Untuk itu, mandat pelayanan hari Minggu kembali kepada majelis gereja. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan bersama-sama. Kita harus membawa berita.